Wait. Was anyone there? Do you want to know about crisis management? For real? Did you know what a crisis management was? Not yet? You chose the right video. I made an interesting study video. Wanna see? Let's find out. 안녕하세요. 이 비디오를 방문해 주셔서 감사합니다. Hello everyone. Thank you for visiting this video. It's not perfect, but it's quite useful. So check this out. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang melatih speaking skill untuk krisis spokesperson, yang dimana presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Reputasi dan Krisis. Baik, perkenalkan, nama saya Lydia Nordelia Nugroho dari kelas PR 441 dengan NIM 1503204080, jurusan Digital Public Relation Telkom University. Komunikasi adalah jalan untuk menyelesaikan masalah, walau terkadang masalah sendiri dapat tercipta karena adanya kesalahan dalam berkomunikasi. Menjadi juru bicara yang ditunjuk dalam situasi krisis atau krisis spokesperson membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan membaca situasi, kemampuan lebih negosiasi, dan juga kemampuan untuk tanggap darurat. Speaking skill merupakan kemampuan untuk berretorika. Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam retorika hanya karena dia telah memiliki bakat, namun faktanya tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam retorika. Baik, yang berikutnya adalah kapan speaking skill dibutuhkan. Speaking skill dibutuhkan pada saat perusahaan mengalami prakrisis, respon krisis, dan juga pasca krisis. Yang dimana prakrisis merupakan fase dilakukannya berbagai pencegahan dan juga persiapan. Dan yang kedua ada respon krisis. Respon krisis merupakan perkataan maupun perlakuan yang dilakukan oleh manajemen ketika krisis sedang terjadi. Lalu yang terakhir ada pasca krisis, di mana setelah krisis tersebut dilalui, organisasi atau perusahaan biasanya dapat kembali melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Berikutnya adalah manfaat speaking skill. Manfaat speaking skill yakni mengurangi ketidaktahuan, memperbaiki hubungan, menyelesaikan masalah, mengurangi tekanan, hingga memahami permasalahan. Selanjutnya ada krisis. Krisis adalah kejadian tidak stabil yang tak diharapkan dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Untuk itu, kita harus menguasai komunikasi dalam menghadapi krisis. Di dalam komunikasi yang dilakukan ini, terdapat beberapa hal yang harus dipahami, yakni relasi dalam komunikasi, bentuk komunikasi, hingga media komunikasi. Relasi dalam komunikasi sendiri ada komunikasi personal dan juga komunikasi publik. Yang kedua ada bentuk komunikasi, yakni seperti suara, tulisan, gambar, dan juga video. Yang terakhir ada media komunikasi, yakni media verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada faktor pembentuk speaker, yakni yang pertama ada faktor dari lahir atau bakat, yang kedua faktor lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor latihan. Untuk yang selanjutnya adalah hukum komunikasi yang efektif. Yang pertama ada respect. Respect merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap khalayak atau lawan bicara. Yang kedua ada empati. Empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga ada audible. Audible merupakan pesan yang harus disampaikan melalui medium atau delivery channel sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Yang keempat, ada clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Dan yang kelima adalah humble. Dengan kerendahan hatilah, kita dapat menangkap perhatian dan respon yang positif dari lawan bicara kita. Selanjutnya ada trivial communication, yaitu 3 hal yang harus selalu diingat lawan bicara atau komunikan, yakni
Ada visual, yaitu penampilan atau body language, ada voice, yakni suara yang kita keluarkan ketika berbicara, dan yang ketiga ada verbal, yakni rangkaian kata dan konten dari pembicaraan. Dalam berkomunikasi, kita juga harus memperhatikan ekspresi wajah kita. Seperti jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda dan fokus kepada lawan bicara. Lalu yang kedua, hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Dan yang ketiga, biasakan tersenyum saat berkomunikasi. Selain menjaga ekspresi dalam berkomunikasi, kita juga harus menjaga bahasa tubuh kita, yaitu dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk dalam berkomunikasi. Yang kedua, gunakan tangan untuk memegang alat bantu, dan yang ketiga, berjalan mondar-mandir atau terus-menerus melihat jam tangan tidak dianjurkan. Dalam berkomunikasi, kita juga harus selalu ingat kata SAM, SAM, yaitu know yourself, know your audience, and know your material. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan komunikasi krisis pada manajemen reputasi dan krisis. Apa sih penyebab krisis itu? Krisis itu disebabkan karena adanya keterbatasan manusia mengatasi berbagai tuntutan lingkungan atau kegagalan teknologi tinggi. Nah, pada dasarnya ada dua macam kemungkinan krisis, yakni yang pertama, krisis yang bisa diperhitungkan, dan kedua, yang tidak bisa diperhitungkan. Sedangkan yang tidak bisa diantisipasi adalah krisis eksternal yang juga sama-sama berbahaya. Komunikasi krisis adalah proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Strategi dan taktik komunikasi yang digunakan organisasi ketika menghadapi krisis ini dapat memperbaiki citra dan reputasi pasca krisis. Nah, bagaimana sih public relation dalam manajemen komunikasi krisis itu? Nah, dalam pelaksanaannya, public relation menjalankan fungsi manajemen agar hubungan antara perusahaan dengan publik yang bersangkutan dapat terjalin harmonis. Nah, gunakan strategi manajemen krisis karena dengan pendekatan strategi manajemen krisis agar terstruktur dalam menangani suatu peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang tepat dengan harapan informasi yang diberikan kepada publik dapat tersalurkan dengan cepat, meminimalisir resiko kesalahan informasi, dan mengurangi kerugian. Nah, saat terjadi krisis, bagaimana sih upaya yang perlu dilakukan? Saat krisis terjadi, kita jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa penyebabnya technical atau human error, kecuali kalau memang yakin. Nah, yang perlu dilakukan PR adalah yang pertama ada peta, yakni membuat peta kronologis terjadinya peristiwa, data-data apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua ada skenario, yakni sebagai pegangan agar tidak salah. Yang ketiga, adanya manajemen untuk menghandle krisis dan mendeteksi untuk mengambil langkah selanjutnya. Komponen-komponen yang harus diperhatikan saat terjadinya krisis, yakni yang pertama ada strong leadership, yang kedua strong communication content, yang ketiga strong team to support, dan yang keempat ada 5CS, yakni yang pertama ada komitmen. Perusahaan harus memiliki komitmen dalam penanganan krisis. Publik menginginkan informasi yang cepat menggunakan data dan fakta serta ketulusan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan internal untuk hadir sebagai spokesperson dalam menghadapi krisis. Yang kedua, ada cooperation. Jangan lari dari krisis, tapi hadapi dengan positive communication. Jika sudah ada krisis, sebuah perusahaan tidak boleh menunda-nunda dalam penyelesaiannya. Jangan silent. 3. Care. Perusahaan harus menunjukkan rasa empati yang besar terhadap krisis yang terjadi. Yang keempat, konsistensi and koherensi, yakni harus memiliki tanggung jawab dan konsistensi untuk mau menyelesaikan krisis dari awal mula terjadi sampai selesai. Dan yang kelima, ada clarity,
yakni pesan yang disampaikan itu harus jelas, supaya tidak mudah dipelintir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga penting juga untuk mengenali media yang dihadapi. Penanganan isu krisis dalam komunikasi krisis. Penanganan isu krisis memerlukan keseriusan dari tim manajemen dalam proses mendengarkan dan mempelajari isu-isu yang muncul. Nah, penanganan isu-isu ini mempresentasikan tentang keselamatan, aturan, perencanaan, hukum, marketing, hingga fungsi komunikasi. Dalam penanganan krisis, seharusnya yang dilakukan oleh PR atau perusahaan adalah tell it all and tell it fast. Jadi kecepatan, akurasi, dan ketepatan informasi akan mampu menghentikan rumor dan mengurangi ketidaknyamanan. Nah, komunikator dalam penanganan krisis ini yang paling efektif adalah siapa yang menyediakan informasi secara cepat, tanggap, dan cekatan, terbuka atau membuka diri, penuh informasi pada media massa ketika badai krisis terjadi. Nah, dalam komunikasi krisis disarankan untuk say nothing, say a little as possible and release it as quickly as possible, say as little as possible, setting privacy laws, company policy, or sensitivity, deny guilt and or act indignant and such charge could possibly have made or shift or if necessary share the blame with other. Penanganan komunikasi krisis via manajemen krisis dan efektivitas tim, yakni yang pertama ada interaksi awal. Pengalaman dalam penanganan krisis yang pernah terjadi sebelumnya menjadi nilai tambah dalam manajemen krisis. Praktisi humas yang menjadi anggota tim komunikasi krisis harus memiliki sense of crisis yang peka sehingga mampu mendeteksi sejak dini timbulnya krisis. Semakin cepat dideteksi, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan baik dalam mencegah maupun mengatasi krisis yang timbul. Yang kedua ada komposisi tim, yakni kinerja tim komunikasi krisis sangat mempengaruhi pengelolaan krisis. Dengan komposisi personil yang kapabel dengan tugasnya, kerjasama tim akan berjalan efektif dan tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Yang ketiga, ada pengetahuan dan penguasaan krisis. Krisis menimbulkan kondisi yang tidak stabil, jadi dibutuhkan pengetahuan dan penguasaan krisis yang memadai. Praktisi humas wajib untuk mempelajari seluruh aspek krisis yang terkait dengan instansi pemerintahnya, sehingga dapat diambil putusan-putusan yang tepat. Keempat, ada kepemimpinan. Situasi krisis membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan membantu proses pengelolaan krisis berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, ada budaya organisasi manajemen krisis dan efektivitas tim. Budaya organisasi yang positif mendorong percepatan penyelesaian krisis. Segala aktivitas pengelolaan krisis oleh tim komunikasi berjalan efektif dan hasilnya dapat terukur. Berikutnya ada langkah efektif dalam penanganan krisis, yakni bentuk tim krisis. Ini merupakan hal pertama yang perlu dilakukan saat perusahaan mengalami krisis komunikasi. Kedua, tunjuk juru bicara. Yang ketiga, adakan konferensi pers. Yang keempat, akui kesalahan bila ternyata memang salah. Kelima, tekankan aspek positif perusahaan. Dan yang keenam, ubah krisis jadi kesempatan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Mrs. Amalia Juwita, who has been a teacher of this college and has given a lot of useful knowledge during this one semester. I hope the knowledge you provide can be useful and can be used on a daily basis. That's all. Don't forget to like, comment, subscribe, and activate the bell so you don't miss my video. But for my next video, have a good day, be happy. So, adios, annyeong.